Al-Sajmain. Amma ba'd, masih dalam kitab Ithaf wa Ahlul Islam fi khususat Siyam Al-Imam Syekh bin Hajar Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Masih tentang keutamaan siam secara mutlak, baik Ramadan atau tidak, bukan Ramadan. Dan sebab nanti ada bab keduanya nanti khusus Ramadan. Ini keutamaan puasa secara mutlak. As-shaumu junnatun yastajinu biha abdi wa shaumuli wa ana ajizi bih. Kemarin sudah kita bahas juga beberapa hadis yang serupa tentang masalah bahwa puasa itu junnah, fitrun hasinun. Puasa itu benteng, yastajinu biha, yang mana membentengi dengannya dengan benteng dari abdi hambaku. Wa shaumuli itu sudah dibahas, baik benteng dari neraka maupun benteng dari syahwat atau dari maksiat. Maksiat itu sumbernya dari syahwat dan itu mengantarkan kepada neraka. Benteng dari semuanya, benteng dari maksiat, dari syahwat. Wa shaumuli wa ana ajizi bih, dan puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Wal Baghawi, Imam Baghawi, wa Tabrani, Imam Tabrani, Al-Ghariban dan selain keduanya meriwayatkan dari Bashir bin Khososiyah, ya. Daripada Bashir bin Khososiyah, qala rabbukum, Tuhan kalian berkata, as-shaumu junnatun minan nar, puasa itu benteng dari neraka. Walis saumu, dan untukkulah puasa itu. Wa ana ajizi bih, dan aku akan membalas keduanya, akan membalasnya. Yada'u syahwata wa ta'ama wa syarabu min ajli, dia hambaku itu, kata Allah, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya karena aku, maka saya langsung akan membalasnya, kata Allah. Wala khuluqu fami shaim, dan sungguh bau mulut orang berpuasa atyabu indallah, lebih baik, lebih harum di sisi Allah Ta'ala bila yang miskin daripada bau misik atau minyak misik. Akhraja Ahmad wa Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hisna ummati asyam wal qiyam. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Tabrani dari Abdullah bin Umar, hisna ummati, dua benteng umatku adalah asyam wal qiyam, puasa dan bangun malam. Itu dua benteng umat. Bangun malam itu juga disebutkan matrodatun lidah, apapun dan atam. Jadi bangun malam itu bisa mengusir daripada dosa, mengusir daripada dosa dan mengusir penyakit. Dengan puasa itu juga begitu, karena dia membentengi daripada nafsunya, sehingga itu benteng juga bagi umat. Akhraja Ibnu Najjar an Nabi Mulaika, artinya bentengnya umat itu puasa dan qiyamul lail. Maka orang yang kepingin dia umat ini mulia atau dia kepingin cari kemuliaan, maka hendaknya dengan qiyamul lail itu tadi. Wa kharaja Ibnu Najjar dari Abi Mulaika, Ibnu Najjar dari Abi Mulaika meriwayatkan, sumu fa inna siyam junnatun minan, wa min bawa'iqid dahr. Puasalah kamu, sesungguhnya puasa itu benteng dari neraka dan dari musibah-musibah daripada masa waktu, dari bawa'iqid dahr. Puasa itu benteng daripada musibah, daripada zaman. Akhraja Ahmad wal Baihaqi dari Jabir, an Jabir qala Allah Ta'ala, siyamu junnatun yastajir bil 'abdu minan nar wa wali wa ana ajizi bih. Ini mirip dengan yang tadi, puasa itu benteng yang bentengi hamba dari neraka, dan dia untuk saya puasa itu, dan saya membalasnya. Wa akhraja Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu fami shaim atyabu indallah dan misik. Ini sudah diulang tadi. Bau mulut berpuasa, ya, seperti orang yang, ya, di sisi Allah itu seperti misik, minyak wangi yang paling harum. Wa akhraja Ahmad bin Muslim wa Nasa'i dari Abi Hurairah, mereka meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal, Muslim dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abi Hurairah dan dari Abi Sa'id. Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman, inna shaumali, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajizi bih, dan saya membalasnya. Wa inna lis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Wa idza laqiya Allah idza aftara fariha, apabila dia berbuka, ya, dia bergembira, gembira karena sudah datang waktunya buka. Ya, senangnya dia karena sudah habis waktu puasa tadi. Ya, kita mau makan. Dan bisa juga maknanya
Gembira karena dia sudah sempurna puasa satu hari, sudah dia sempurnakan, berhasil dia sempurnakan ibadahnya. Jadi dia gembira. Wa dzalaki Allah fariha, dan apabila berjumpa dengan Allah dia nanti akan gembira di sisi Allah. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. La khulufa fi shaim, sungguh bahwa mulut orang berpuasa itu atyabu inna Allah, lebih wangi di sisi Allah min misik, daripada bau misik. Kemudian Abu Syekh meriwayatkan dalam kitabnya As-Sawab, dan juga dari Hilami dari Anas, Anal Suhaimi far'atain, bahwasanya bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, far'atan ila yuftir, far'atan yaumul qiyamah. Satu gembiraan ketika dia berbuka, satu kegembiraan lagi nanti pada hari kiamat dia melihat pahalanya yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Wala khulufu bi shaim atyabu inda Allah min misik, dan puasa, bangun dan berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada misik. Yulaqauna bil mawaid wal abarik, mereka disambut dengan mawaid, dengan hidangan, dan abarik, teko-teko, ceret-ceret, muqattamatan bil misik, yang disegel dengan misik. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan pada mereka orang ahli puasa ini, ju'tum, kulu faqad ju'tum, makanlah kalian sekarang, sebab kalian dahulu di dunia telah lapar. Washrabu faqad atishtum, minumlah kalian, sebab dahulu di dunia kalian telah haus. Zarun nasa, biarkan orang-orang menunggu hisab. Wastarihu, istirahatlah kalian. Faqad ayitum idza starahan nas. Sebab dahulu kalian ayitum, kalian telah berpayah-payah ketika istirahat nas, ketika orang bersantai-santai, ketika orang berenak-enak, kalian sudah berpayah-payah di dunia dengan puasa. Maka sekarang bila orang berpayah-payah, kalian santailah, makanlah dan minumlah. Wa yaquluna wa yashrabun, maka mereka pun makan. Wa yashrabun, mereka pun minum. Wa yastari'un, mereka pun minta, mereka pun beristirahat. Wa nasu mu'allaquna bil hisab, dan manusia itu mu'allaq, bergantung pada hisab, atau tergantung dengan hisabnya. Fi ana'in wa dhama'in, dalam kepayahan dan haus. Wa kharaja Syaikhan, dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asanatin bi asyam taliyah. Setiap perkara, setiap kebagusan, kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhaifin, sampai 700 kali lipat, ila shaum, kecuali puasa. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Wa akhraja ayatan Nasa'i, begitu juga diriwayatkan akhraja, dua-duanya Bukhari, Muslim meriwayatkan juga Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam, semua anak Adam amalnya untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, maka sudah puasa untukku, wa ana ajzi bih, aku yang langsung akan membalasnya. Wa siyamu junnatun, puasa itu benteng. Wa kana yaumu shaumi hadikum, maka apabila ada hari puasa kalian, wala yarfud wala yaskhab, maka jangan kalian berkata-kata kotor, atau jangan berteriak-teriak atau berbuat jahil. Jadi berteriak-teriak ini sesuatu yang tidak bermanfaat, meskipun bukan maksiat. Jadi puasa itu benteng. Kalau kalian berada pada hari puasa kalian, maka jagalah, jangan sampai benteng itu rusak. Itu dirusak sendiri dengan kita, riba dirusak sendiri dengan kita. Jadi bentengnya rusak. Wa in sabau ahadun, sebab apabila dia sabau, jika dia dicaci oleh orang, atau orang bertengkar dengan dia, menyerang dia, falyaqul ini mru'un shaimun, maka dia katakan semuanya saya orang yang berpuasa. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, tapi jiwa Muhammad yang berada dalam zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. La khulufu fami shaim, bau mulut yang berpuasa atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah dari hil misik, daripada bau misik. Wal shaim far'atan, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang mereka rasakan kegembiraan dua kegembiraan itu. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila berbuka dia gembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumih, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Jadi melihat pahala puasanya itu ketika itu. Akhraja Ahmad wal Bukhari, Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asyamu junnatun, puasa itu benteng. Wala yarqus wala yafsuq wala yajhal, maka janganlah kalian berkata-kata rafas atau berbuat jahil atau yafsuq, berbuat fasik, keluar dari syariat.
Wah ini merupakan kalau ada seorang yang bertengkar dengan dia, Ausyata mau mencaci dia, waliyakul maka dia katakan ini soem, soalnya aku berpuasa merotain 2 kali. Walau tidak nafsi biade dan lebih saja yang aku berada dalam genggamnya aku kami soem, sungguh kaum mulut dan berpuasa artinya aku lebih haram di sisi Allah inda Allah yang miskin daripada kaum miskin. Ya truk ta'ama wa syurba syahadun ajri. Jadi Allah banggakan hamba-hamba yang puasa itu di mata malaikat, dia hambaku ini meninggalkan makannya minumnya syahwatnya karena aku. Asyam muli puasa untukku anak ajzibe dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, sedangkan kebaikan lain itu cukup 10 kali lipat. Tapi puasa tidak ada yang tahu itu Allah. Juga meriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah. Berjamaah Bukhari, Nasai, Ibnu Majah anu ayatan juga dari beliau. Di sahabat Abu Hurairah. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan. Wal asr bi asyri amsalha. Dan kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Ila sab'in yadhifin. Ila masya Allah hingga 700 kali lipat. Dan hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa inna uli maka suruh puasa untukku ada ajzibi aku yang akan langsung membalasnya. Ya ada syahwat wa ta'amul ajli, dia tinggalkan syahwat kesenangannya makanya karena aku. Kalau malaikat wajar, maka Allah banggakan di atas malaikat. Sebab malaikat wajar, dia tak punya nafsu. Ini hambaku kata Allah, dia meninggalkan nafsunya syahwatnya karena aku kata Allah. Kemudian liswaimi farahatan itu sudah diterjemahkan, diulang beberapa kali tadi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Satu kegembiraan di sisi ketika buka, farahatun indalika rabbi, kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Walaupun kalau liswaim itu juga sudah diulang beberapa kali. Kalau mulut yang berpuasa lebih artinya bagi Allah lebih harus di sisi Allah daripada misik. Kalau misik. Rofas guna yang dimaksud rofas dalam hadis tadi layar fus, jangan berkata-kata rofas atau rofas. Itu perkataan kotor. Maksudnya apa? Mutlakul maksiat awil lahu. Rofas di sini maksudnya adalah maksiat secara mutlak atau lahu atau perbuatan perkataan yang tidak ada manfaatnya secara mutlak, itu rofas. Wasokhab asyah. Sokhab itu adalah siyah, teriakan, berteriak-teriak. Wal murad tarkul maksiat mutlakul, maksudnya dari hadis itu adalah meninggalkan kemaksiatan secara mutlak. Wa kadzal kalam, begitu juga meninggalkan pembicaraan secara mutlak. Ila li Quran atau zikrin, kecuali untuk Quran atau zikir. Wa qaulil mukhasimi, dan perkataan seorang kepada mukhasimi, kepada musuhnya, kepada orang yang bertengkar dengan dia, ini meru'un so'im, sungguhnya saya orang yang berpuasa, yakunu bilisani, itu dengan lisan dia, dengan lisan. Kenapa? Lian kaffa khusmu anhu, supaya terhenti musuhnya itu dari dia, tertahan musuhnya dari dia. Wa yang bagi anna makalau in amina min riya, dan seyogianya tempat ini adalah ketika aman dari riya. Kalau Ramadan insyaallah ya sedikit riyanya karena semua puasa. Ya. Sedangkan kalau puasa sunnah itu kalau dia katakan saya puasa seolah-olah kok ya memang sombong daknya itu tergantung hatinya ketika dia mengucapkan, tetapi itu lebih mendekati kepada riya. Maka fa biqalbi itu wa biqalbihi li nafsihi, dan dengan hatinya untuk dirinya sendiri, ditangkaffa untuk supaya dia tercegah, hiya aidan nafsunya dirinya juga andalik daripada maksiat tadi. Atau dia ucapkan dalam hati, kalau takut riya dia ucapkan dalam hati, soalnya saya ini puasa, sabar puasa, eling nyebut wal khulufu ya, wal khuluf dengan dhammah kha bitomil kha khuluf. Waktu tufta kadang-kadang dibaca fathah juga, difathahkan khuluf. Apa? Taghayyurul fam minas shaum, berubahnya bau mulut karena puasa, karena diam lama atau tidak makan lama atau tidak puasa. Orang kalau diam lama, tidak makan lama itu bau mulut berubah. Al-azm itu diam lama. Maka dianjurkan siwak ketika di luar Ramadan ya. Ketika dia diam lama, habis diam lama atau tidak makan lama, dianjurkan siwak karena itu di situ tempat berubahnya bau mulut. Wa yaqtasu indana bima ba'da zawal ghaliban, dan khusus untuk kita ya setelah zawal saja. Ya. Dengan apa-apa yang setelah zawal ghaliban secara umum.
Wa atyabiyatuh, dan kebagusan daripada bau mulut tadi, tadul ala talabi baqa'ih, itu menunjukkan atas tuntutan untuk bako, tuntutan untuk tetap bau mulut itu jangan dirubah. Kata Imam Ibn Hajar. Jadi kata-kata atyabu, kata-kata lebih bagus, itu berarti kan seolah-olah Allah menuntut sudah biarkan, karena itu lebih bagus. Fatukrahu izalatu bisiwak, maka makruh untuk menghilangkannya dengan siwak setelah zawal, setelah zuhur. Karena itulah saat-saat di mana bau mulut sudah berubah. Justru ketika dia hilangkan, maka hilang bau mulut yang tadi itu lebih bagus di sisi Allah daripada fisik. Jadi dari pengertian inilah kemudian ulama mengambil makruhnya siwak itu dari pengertian atyabu indallah itu tadi. Wa innama wa akala, meskipun dia tidur, au akala karihan, meskipun dia makan karihan, sesuatu yang berbau tidak enak, nasian secara lupa, masalan ba'da zawal, misalnya kan setelah zawal dia lupa makan sesuatu ini, padahal puasa, atau dia tidur, dan setelah tidur kan bau mulut berubah, meskipun dia tidur. Jadi makruh untuk menggosok siwak itu, karena itu akan menyebabkan hilangnya bau mulut. Wa tantahil karo bi ghurubi syams, dan selesainya kemakruhan itu dengan terbenamnya matahari. Tapi amalnya dari salaf kita itu tetap bersiwak sampai asar. Setelah asar baru berhenti sampai maghrib. Wal farq bil fitr biwasitati anna nafsa tamilu ila tab'an. Adapun makna gembira dengan berbuka tadi kan ada dua kegembiraan. Kegembiraan kita berbuka, gembiraan ketika berjumpa. Makna gembira ketika berbuka apa? Biwasitati anna nafsa tamilu ila tab'an bil fitr, dengan buka puasanya itu sendiri. Farah bil fitr, jadi gembira dengan buka puasa yang ketemu makanan. Dengan wasitoh, dengan perantara bahwa nafsu itu tamil, nafsu kita condong kepada makanan itu tobaan secara alami, secara pasti. Au min haitsu anna Allah Ta'ala waffaqahu li itmam, atau itu. Atau makna lain, gembira dengan puasa maksudnya dari sisi bahwa Allah Ta'ala waffaqahu, telah memberi dia taufik untuk itmamis shaum, untuk menyempurnakan puasa zalika yaum, pada hari itu. Dia senang karena puasanya alhamdulillah tutup hari itu. Dia senang bukan hanya karena makanannya, tapi karena puasanya sempurna. Fayakunul murad bi fitri dukhul waqti, maka yang dimaksud dengan fitrah buka puasa adalah masuknya waktu buka. Idbi tantahil ibadah, sebab dengannya, dengan masuknya waktunya itu selesailah ibadah shaum wa tatimmu, dan sempurna ibadah shaum. Wa bisawm, dan dengan puasa wa bisawmi inda liqa'i rabbih. Ya, dan dengan puasa ketika itu, dengan gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya apa? Lima yasyadu min azimi thawabil shaimin, karena apa-apa yang yusyahidu, apa-apa yang dia saksikan dari azim, agungnya pahala bagi orang yang puasa, sehingga dia gembira ketika berjumpa dengan Allah. Wal istisna fil haditsil akhir, dan pengecualian di hadis yang terakhir. Ya, pengecualian di hadis yang terakhir, illa shaum, itu illa shaum, pengecualian di hadis yang terakhir kecuali puasa. Ya, itu adalah libayani ada shaum ikhtasu an baqiyatil amal, untuk menjelaskan bahwa puasa ini dikhususkan dari amal yang lain, bi idhofati ila Allah, dengan penyandaran puasa tadi langsung kepada Allah. Puasa itu untukku. Allah tidak mengatakan sholat itu untukku, haji itu untukku, tapi Allah mengatakan as-shaumu li. Allah tidak mengatakan as-sholatu li, al-hajju li, tidak. Tapi as-shaumu itu menunjukkan keagungan puasa disandarkan kepada Allah. Wa idhofati tasyrifin, idhofat tasyrifin, dengan penyandaran pemuliaan, penyandaran pemuliaan. Puasa untukku itu penyandaran untuk pemuliaan. Iklaman, kenapa? Untuk memberitahu bi anna sawabahu, bahwasanya pahala puasa, wa shala ila ghayatin, sampai kepada satu puncak yang taksurul ukul, yang dangkal akal manusia, an idrokiyah, untuk menjangkaunya. Saking gak bisanya akal manusia untuk menjangkaunya, maka langsung Allah katakan puasa untukku, anak ajazibi, aku yang langsung membahas, sehingga akal tidak bisa mengira-ngira pahala orang puasa. Fa faidatul istisna al-i'lam bidzalik, maka faedah mengecualikan illa shaum itu adalah untuk memberitahu hal itu. Illa annahu kharijun anil mustatamilu, hanya saja itu keluar dari mustatamilu alladzi min jumlatihi, yang mana termasuk dari kelompok mustatamilu adalah sabda beliau ila masya Allah. Ya, hingga apa yang dikehendaki oleh Allah, fata'amalu maka renungkanlah. Kalau ada ila masya Allah, hingga apa yang dikehendaki Allah, berarti kan juga tidak terbatas. Nah, ini berarti ya, keluar juga daripada mustasna itu tadi. Wa akhraja Ibnu Majah, ya, dan meriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Hakim
Dari Abdullah bin Umar Nabi SAW qala, "Inna lis-shaim inda fitri da'watan la turaddu." Sesungguhnya bagi puasa itu ketika berbuka itu ada satu dakwah, satu doa yang tidak ditolak. Wa Abu Dawud, Toyalisi juga Abu Dawud dan Toyalisi dan Baihaqi meriwayatkan anhu aidan dari Abdullah bin Umar juga, "Lis-shaim inda iftari da'watun mustajabah." Bagi orang berpuasa ketika iftarnya, ketika bukanya itu dakwatun mustajabah, ada doa yang mustajabah, doa yang diistijabah oleh Allah SWT. Ya, makanya kita jangan lupa berdoa. Dan doa itu setelah buka. Seperti kemarin sudah diingatkan ya waktu di Bukhari itu bagus ya. Ya memang karena doanya kan wabtalatil uruk, zahabat dhoma, telah hilang dahaga. Ya, kalau belum diminum air itu hilang dahaga dari mana? Wabtalatil uruk, telah basah urat. Belum dimakan, belum minum kok basah urat dari mana? Itu setelah buka, ya makan kurma dulu baru dia doa. Sebelumnya bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana. Begini ini sejak kapan ya kan? Ya, doa makan itu mereka betul. Doa makan itu Allahumma barik lana bima razaqtana. Baru makan saja, tapi kalau ditutup-tutup ya paling tidak berhenti sebentar, makan kurma dulu dia doa, baru nanti mau makan lagi atau mau sholat dulu. Biasanya Rasul sholat, dan hadis itu Rasul itu makan 3 kurma atau minum, baru beliau sholat dulu. Dan jangan digambarkan Rasul seperti kita bukannya tiap hari. Kadang ya cuma itu bukannya, sudah cuma kurma itu tadi. Rasul sholat maghrib. Wadailami dari Abdullah bin Umar wallahu a'lam, sumtus shaim tasbih sampai situ. Diamnya orang puasa itu dinilai tasbih. Naumu ibadah, ini banyak hadis yang banyak di. Wallahu a'lam. Apa mau udah mau kopi dah yang lain? Kalau mau kopi, siapa yang mau mengkopi ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wong ini bukan untuk komersil kok, enggak apa-apa di kopi aja. Ini aslinya kan juga ini asli.